Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafiz Dias Ramadan dari jurusan Teknologi Informasi, Program Studi Teknik Informatika, Politeknik Negeri Malang. Di sini saya akan mendemokan program saya dari skripsi yang berjudul Sistem Informasi dan Prediksi Jumlah Permintaan dan Penerimaan Darah di Unit Donor Darah PMI Kota Malang. Pertama-tama di sini akan muncul halaman login. Untuk bisa login, kita akan memasukkan username admin dengan passwordnya admin1. Setelah berhasil login, akan muncul halaman home atau dashboard. Di sini akan disajikan data golongan darah, kemudian ada data produk darah, lalu total jumlah permintaan sampai saat ini, lalu ada total jumlah penerimaan sampai saat ini. Kemudian di bawahnya akan disajikan statistik tentang jumlah permintaan per tahunnya. Dari jumlah permintaan golongan A sampai golongan AB yang disajikan dari tahun 2015 sampai tahun 2020. Kemudian begitu juga untuk yang statistika jumlah penerimaan per tahun, itu juga disajikan dari golongan darah A sampai AB, datanya dari 2015 sampai 2020. Kemudian kita lanjut ke fitur golongan darah. Di fitur golongan darah ini akan menampilkan informasi tentang golongan darah yang ada dari golongan A, B, O, dan AB. Kemudian untuk fitur selanjutnya adalah fitur produk darah. Di sini akan tampil informasi tentang produk darah yang ada, seperti PRC atau packet red cell, yang berarti sel darah merah. Nah, di sini produk darah ini merupakan kode dari produk darahnya. Kemudian keterangan ini adalah yang diperjelas. Kita bisa juga menambahkan produk darah. Di sini kode produk darah yang sedang banyak dicari adalah PK. Kemudian kita isi keterangannya. Lalu kita submit. Maka akan tersimpan. Lalu kemudian dari fitur ini juga bisa melakukan fitur edit. Kita edit. Setelah bisa diedit, akan muncul data berhasil diubah. Maka data terubah. Lalu juga terdapat fitur hapus di sini. Saat kita mengklik fitur hapus, maka akan muncul alert yang mengatakan apakah ingin hapus data, lalu kita OK. Jika sudah, akan muncul data berhasil dihapus. Lalu data sudah tidak ada di sini. Kemudian kita berlanjut ke menu jumlah permintaan. Di sini merupakan tabel yang menunjukkan jumlah permintaan darah yang telah dimasukkan ke sistem. Di sini kita bisa menampilkan 12 data atau 24 data sampai bisa 96 data. Kemudian di sini kita juga bisa search. Search di sini misal kita Januari 2020. Maka di sini akan dimunculkan data Januari 2020. Lalu bisa 2015. Dan juga PRC. Maka akan terjadi PRC saja.
Nah, di sini kita juga bisa seperti tadi menambahkan data. Di sini akan ada golongan darah, produk darahnya, bulan, lalu tahun, lalu jumlahnya. Kita inputkan C bulan Januari 2021, misal sejumlah 50. Maka akan muncul data berhasil ditambahkan. Kita cari apakah sudah bisa bertambah. Ya, akan muncul datanya. 2021. Data yang sudah ditambah ini akan secara otomatis muncul di halaman home. 150 golongan O. Nanti kalau akan menambahkan data sesuai golongan darahnya, maka akan muncul juga secara otomatis di dashboard tadi. Dan ini juga sudah terupdate. Kemudian kita kembali lagi. Di sini juga ada tombol edit, maka kita edit. Akan muncul hasil yang tadi. Kita edit misalnya terdapat 500 data. Maka akan muncul juga data berhasil diubah. Maka datanya terubah. Kemudian kita akan klik hapus juga. Maka data akan terhapus. Lalu kemudian ada menu jumlah penerimaan. Di sini sama seperti jumlah permintaan tadi. Kita bisa melakukan pengambilan data sampai 96 data. Kemudian bisa 24 data. Lalu juga ada fitur search di sini. 2030 dan kemudian kita akan menambahkan data. Data AB bulan Januari 2021. Kita 900 data. Maka akan muncul AB 2021. Data sudah berhasil ditambahkan. Lalu kita edit. 1000. Kita cek apakah sudah terupdate. Begitu juga seperti tadi, data yang sudah ditambahkan akan muncul juga di dashboard. Maka kita akan hapus data. Maka data akan berhasil terhapus. Kemudian selanjutnya kita akan ke menu prediksi. Nah, di menu prediksi ini kita inputkan golongan darah apa dan tahun berapa yang akan kita prediksikan. Ini saya akan menggunakan golongan darah O. Kita klik submit. Di sini akan muncul pertama perhitungannya dari yang permintaan darah. Dari permintaan darah tadi untuk tahun pertama dilakukan penghitungan musiman.
ini. Kemudian di sini akan muncul hitungannya dari level, tren, seasonal, sampai akan muncul ini prediksinya. Kemudian errornya berapa dari perbandingan antara prediksi dengan data aktualnya. Kemudian akan ditunjukkan juga hasil tingkat mean absolute percentage errornya atau mapping. Kemudian ada juga perhitungan penerimaan darahnya. Di sini juga sama seperti yang permintaan darah, akan dimunculkan. Kemudian juga muncul tingkat mappingnya. Nah, hasil prediksi tadi akan muncul di bagian bawah. Ini prediksi pada tahun 2021 yang sudah kita prediksikan. Lalu setelah itu, setelah kita ketahui prediksi penerimaannya, tahu dengan prediksi permintaannya, maka akan kita bandingkan. Perbandingan ini akan mengetahui bahwa apakah hasil penerimaannya itu dengan perbandingan dengan permintaannya bagaimana. Lalu hasil ini bisa kita print. Ini tinggal print sesuai dengan misal kalau ini printer atau kita save sesuai dengan format PDF. Oke. Oke, prediksi. Di sini akan terdownload hasil prediksi kalau dan kita kembali ke hasil prediksi. Kemudian setelah itu akan ada menu admin juga. Di sini kita bisa menambahkan admin. Input nama adminnya. Kita kasih username. Passwordnya. Maka data akan berhasil ditambahkan. Kita juga bisa edit. Maka akan sampai di sini. Lalu kita juga bisa hapus. Kita berhasil hapus. Sekian demo project saya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.